Nama aku Feby. Di sampingku adalah temanku yang paling rese sedunia. Namanya Akta. Inilah kondisi kelasku saat ini. Sangat ramai dari karakter masing-masing siswa, bentuk dari eksploitasi ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Kalau kamu tanya aku ikut ekskul apa? Jawabannya sih tidak ikut apa-apa. Tapi justru karena itu, aku melihat semua orang lebih jelas. Bayangkan, di sekolah ini ada 2 organisasi dan 16 ekstrakurikuler utama. OSIS, Dewan Perwakilan yang sibuk mengurus segalanya. Mulai dari persiapan upacara, hingga lomba antar kelas. Mereka kelihatan berwibawa, selalu berjas rapi, disiplin dan rajin bekerja. Ternyata banyak dari mereka diam-diam mengidolakan pramuka. Nampaknya di balik aturan ketat yang mereka buat, tersimpan keinginan berpetualang bebas, seperti para Dewan Ambalan Bima Sakti. Pramuka, anak-anak petualang sejati. Mereka punya kekompakan hebat, handal dalam survival, dan pantang menyerah. Plus, seringkali berguna saat ada kegiatan di alam terbuka. Tapi ya, kadang kebanyakan nyanyi dan tersesat di hutan. Ternyata ada satu hal yang membuat mereka kagum. MPK si parlemen sekolah itu. Para pramuka kadang membayangkan kalau mereka duduk di depan rapat MPK yang sakral, mungkin petualangan sekolah akan lebih berguna. MPK, entah kenapa selalu memberi kesan formal. Saat acara peringatan sekolah, mereka menjadi MC atau pembicara utama. Seolah penguasa mikrofon, mereka kooperatif dan pandai berargumentasi. Betul, diskusi selalu berputar-putar dan belum tahu kapan akan tuntas. Tapi nyatanya MPK punya idola tersembunyi. Yap, para pemain basket di lapangan sebelah. Lihat saja di mata mereka. Gaya para atlet bola basket itu keren sekali. Lompatan setinggi langit dan teamwork yang melejit. Kalau MPK bisa berganti kaos basket, mungkin rapat mereka jadi lebih keren. Basket, atlet penuh energi. Badan mereka tinggi, sepatu mereka seolah menolak tanah saat melompat. Kerja tim mereka solid dan aura kemenangan melekat pada mereka. Plus, mereka bisa jadi arogan setelah cetak 3 angka, alias overconfidence akut. Hebatnya lagi, para pebasket ini juga menyimpan kekaguman. Futsal, ya olahraga ini lebih kecil skornya, tapi taktiknya rapi. Saat latihan basket telah usai, mereka sering melirik lapangan futsal. Membayangkan seolah mereka bergerak lebih cepat. Futsal, versi kecil sepak bola, tapi tantangannya besar. Mereka gesit, akurat mengumpan, dan strategi 1-2 berkelas dunia. Kekompakan dan kerja keras timnya luar biasa. Kadang mereka yang terbiasa di lapangan ini diam-diam mengagumi voli. Ya, pasang bola dengan gaya melayang di udara itu bikin para pemain futsal ingin ikut main. Mungkin mereka berpikir, seandainya kami bisa lompat setinggi itu. Voli, tinggi melambung dan juga lincah. Mereka selalu menjaga tanggung jawab voli. Kerja sama mereka terlihat dalam setiap smash. Kekompakan tim dan teknik lompatan luar biasa. Seringkali terlalu fokus nge-smash, jadinya sering jatuh, dan kadang mereka lupa tenang saat bola nggak sampai. Menariknya, tim voli itu punya idola, Palapa. Ya, mungkin klub ini terdengar asing.
Tapi intinya, semua hal tentang keindahan alam, cara bertahan hidup, mereka yang paling bisa diandalkan. Palapa, para penjelajah alam sekolah. Mereka bukan hanya kuat dan tangguh, bukan cuma sering naik gunung, tetapi juga bisa turun batin kalau salah ambil jalur. Kalau di sekolah sih, seringnya kulihat mereka latihan gelantungan seperti ini. Lumayan khawatir, tapi aku tahu kalau mereka sudah berpengalaman. Menakjubkannya, Palapa sering terpana pada kesenian tari. Tari pada dasarnya kesenian yang mengutamakan kelentukan dan harmoni yang indah. Sedangkan kalau dengar suara gamelan di gunung, pastinya membuat bulu kuduk merinding. Tari, ekspresi jiwa dalam gerakan. Mereka lentur, atraktif, dan kreatif. Setiap gerakan ada maksudnya, seperti seniman sejati. Kadang dramatis, sampai kadang romantis berlebihan. Nyatanya, tari pun punya idola. Ya, mereka juga mengagumi musik tradisional. Tiba-tiba terselip ketukan rebana yang lugas. Siapa lagi kalau bukan Hadroh? Hadroh, keagungan suara rebana dan merdunya sholawat. Menenangkan dan penuh tradisi. Mereka kompak dalam ketukan, namun jumlah anggota lebih sedikit dari klub lain. Jadi suara mereka kurang menggelegar di telinga yang tak siap, meski tetap syahdu. Dan mereka ternyata kagum pada teater. Mereka melihat pertunjukan dramatis, dialog yang berapi-api, dan berpikir, wow, seseorang memiliki aksi peran seperti itu. Teater, drama kehidupan yang diperagakan, imajinatif dan juga ekspresif. Mereka serasa hidup di panggung dan mendalami karakter hebat. Satu masalah, seakan tragedi satu dunia. Lucunya lagi, para pelempar monolog ini kadang mengagumi Big R. Tepatnya, pusat informasi dan konseling remaja. Mereka terpesona oleh kemampuan Big R yang menasehati. Big R, klub yang peduli serta ingin semua remaja tahu tentang kesehatan dan persahabatan. Informatif dan suportif. Mereka ahli memberi saran hubungan dan kesehatan. Tapi kadang terkesan seperti guru galak yang siap mencecar pertanyaan memalukan. Mereka gak kenal segan. Sepengalaman mereka, Big R juga sering terinspirasi oleh PMR. Keduanya memiliki simbol heroik kesiagaan. Setiap mendengar ada seseorang yang sakit di sekolah, pasti yang menjadi garda terdepan adalah mereka. PMR, pahlawan paling siap di sekolah. Mereka terlatih dan juga penyayang. Mau ada luka apapun, mereka paling cekatan. PMR berharap bisa menulis tips kesehatan ke mading jurnalistik yang menjadi ruang ekspresi tersohor di sekolah. Jurnalistik, mata dan telinga sekolah. Mereka inkuisitor sejati, kritis dan juga informatif. Ingin tahu segala kabar, serta lihai menuliskan cerita. Kamera dan pena mereka selalu siap. Tanpa terduga, jurnalistik pun mengagumi Bara. Apa itu Bara? Katanya, Bara adalah ekstrakurikuler baris berbaris atau bahasa kerennya Paskibra. Pastinya penuh semangat yang berapi-api. Bara, barisan pengibar bendera saat upacara. Penuh semangat dan penuh ide dalam mengembangkan variasi dan formasi barisan. Mereka punya impian besar, dapat bersanding serta bersaing dengan pembaris dari sekolah lain. Namun anehnya, mereka kagum pada KIR, para ilmuwan remaja. Mungkin karena di lab mereka seringnya melihat dan menghafalkan rumus-rumus yang akan dijadikan untuk bahan eksperimen karya mereka.
karya ilmiah remaja, otak-otak ilmiah yang meneliti segala misteri. Kalau jarum jam gak bergerak, ya mereka tetap di laboratorium. Menariknya, kadang mereka terpikat pada paduan suara. Perpaduan suara yang selaras menghadirkan ketenangan. Meski latar pengetahuan berbeda, mereka tetap menghargai harmoni dan ketepatan yang hidup dalam paduan suara. Paduan suara, harmoni suara yang mengagumkan. Mereka kelihatan dingin di luar, tapi suara mereka hangat membelai dada. Disiplin dan juga berjiwa seni. Latihannya berat dan perlu waktu lama untuk menyatukan suara. Hebatnya, paduan suara menyimpan satu rahasia. Mereka kagum pada OSIS. Iya, tepat sekali. Mereka lihat OSIS mengolah acara dan mengatur segalanya. Terkadang kami berpikir, kami bernyanyi merdu, dan seandainya dipandu OSIS, bisa jadi panggung orkestra padus terbaik. Sekarang lingkaran kekaguman kembali ke awal. Dan mungkin ini adalah cara terbaik untuk menutup cerita kita. Bukan di lapangan, bukan di ruang aula, bukan juga di panggung. Hanya di sini, di kantin. Tempat semua anak akhirnya duduk di meja yang sama. Nah, di sini setiap hari selalu ada sebuah geng anomali yang selalu nongkrong tak kenal waktu. Aku dan teman-teman bukan contoh siswa teladan. Tapi justru merekalah yang membuat sore-sore seperti ini terasa hidup. Ada saja cerita bodoh yang membuat kita tertawa, bahkan saat hari sedang berat. Selalu melihat yang jauh lebih indah. Padahal setiap dari kita sedang hidup dalam cerita yang diidamkan orang lain. Kita semua berbeda, tapi kita satu angkatan yang sama.